Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bisa bertemu dalam pembelajaran daring yang pertama untuk mapel tematik. Ya, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tema 1, subtema 1. Namun, sebelum itu kita mulai dengan membaca basmalah dulu ya. Baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, bagaimana kabarnya anak-anak semuanya? Insya Allah baik ya. Ustazah doakan semoga kita semua selalu dilindungi Allah dan diberikan nikmat sehat. Nah, kita tetap harus semangat. Semangat dalam hal kebaikan, semangat dalam hal yang mendatangkan manfaat. Dan tetap minta pertolongan kepada Allah, berdoa sama Allah, supaya pandemi ini segera dicabut, dan kita bisa bertemu dalam pembelajaran di kelas kita. Ya, kita mulai ya. Ada 4 materi pokok. Yang pertama tentang bersatu dalam keberagaman, yang kedua tentang gagasan pokok, dan yang ketiga tentang bunyi, kemudian yang keempat tentang keberagaman itu macamnya apa saja. Khusus di subtema 1 kita bahas keberagaman alat musik di Indonesia. Baik, kita mulai. Materi yang pertama, bersatu dalam keberagaman. Ya, Allah menciptakan Indonesia itu secara geografis terdiri dari berpulau-pulau yang terpisahkan oleh selat atau laut. Nah, karena itulah Indonesia memiliki beragam suku, beragam budaya, sehingga macam-macam keberagaman sekitar kita sangat mudah kita jumpai. Misalnya saja keberagaman makanan daerah, keberagaman alat musik, keberagaman rumah adat, dan segala macamnya. Nah, meskipun memiliki banyak keberagaman, kita harus berdampingan dengan baik. Persatuan tidak mementingkan kepentingan diri sendiri atau golongan atau kelompoknya saja, melainkan mengutamakan kepentingan umum, kepentingan semuanya. Allah memerintahkan kita untuk bersatu dan tidak bercerai-berai sesuai Ali Imran 103, yang mana artinya, dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali atau agama Allah dan jangan kamu bercerai-berai. Ya, jadi kita tetap harus bersatu walaupun berbeda-beda. Jadi walaupun kita berbeda, misalnya di suatu kampung ya, itu ada yang suku Jawa, suku Madura, suku Dayak, suku Batak, dan macam-macamnya tetap harus bekerjasama. Kalau kita kerja bakti, ya kerja bakti tetap bersatu. Kemudian ke materi berikut tentang gagasan pokok. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Dapat berupa kalimat inti atau pokok paragraf. Jadi dari sebuah paragraf itu ada kalimat intinya, itulah gagasan pokoknya. Nanti kita bahas contohnya di bawah ya. Kita perlu tahu dulu ciri-ciri gagasan pokok seperti apa. Yang pertama, berupa satu kalimat yang lengkap dan berdiri sendiri. Satu kalimat yang lengkap. Kemudian yang kedua, dibentuk tanpa kata sambung. Tanpa kata sambung maupun kata transisi. Yang ketiga, mengandung topik permasalahan yang bisa dijabarkan lebih lanjut. Jadi, topik utamanya, kemudian bawahnya dijabarkan dari itu. Kemudian mempunyai makna kalimat yang jelas, meski tanpa dihubungkan dengan kalimat yang lain. Oke. Lanjut. Nah, kalau ada gagasan pokok, maka ada gagasan pendukung, yang mana penjabaran dari gagasan pokok tersebut. Contohnya ada di bacaan Pawai Budaya di buku teks halaman 1-2 ya. Silahkan bukunya dibuka. Ya, Pawai Budaya. Langsung kita lihat di paragraf pertama. Nah, ini ya paragrafnya. Kita baca. Pawai Budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut.
Pakai udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Nah, kalau kita lihat dari paragraf ini, gagasan pokoknya ada di kalimat yang pertama, bahwa pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Nah, kenapa kok yang itu, Ustazah? Nah, kita coba baca yang berikutnya. Pawai ini selalu menampilkan, nah, pawai ini itu apa? Ya, pawai budaya itu tadi. Sehingga kalimat yang kedua ini menjelaskan dari kalimat yang pertama tadi. Kemudian, kalimat berikutnya, Udin dan teman-teman tidak pernah bosan. Tidak pernah bosan. Berarti ini menunjukkan penjabaran dari kalimat pertama tadi, bahwa pawai budaya itu sangat menarik, sehingga Udin tidak pernah bosan. Dan berikutnya. Nah, dari paragraf ini bisa kita ambil kesimpulan bahwa gagasan pokoknya adalah kalimat yang pertama. Kemudian kalimat kedua sampai terakhir merupakan gagasan pendukung. Oke. Satu lagi contohnya ya. Ya, di paragraf yang kedua. Kita baca. Di barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku. Rombongan laki-laki mengenakan kemeja putih, jas merah, dan topi tinggi dengan hiasan keemasan. Rombongan perempuan mengenakan baju cele. Baju ini terdiri dari atasan putih berlengan panjang serta rok lebar merah. Langkah mereka diiringi oleh suara tifa, alat musik dari Maluku. Bunyinya seperti gendang, namun bentuknya lebih ramping dan panjang. Budaya Maluku sangat unik dan menarik. Nah, paragraf kedua ini, gagasan pokoknya juga ada di kalimat yang pertama, yaitu di barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku. Buktinya apa? Di kalimat berikutnya menjelaskan kalau rombongan Maluku itu rombongan laki-lakinya mengenakan kemeja putih. Kemudian kalimat berikutnya lagi, rombongan perempuannya menggunakan baju cele. Nah, berarti itu menjelaskan bagaimana rombongan Maluku itu. Sehingga gagasan pokoknya adalah kalimat pertama ini, kemudian mulai kalimat kedua dan seterusnya merupakan gagasan pendukung. Ya, kemudian kita lanjutkan. Dari dua paragraf tadi, gagasan pokoknya memang terletak di awal paragraf atau di kalimat pertama. Namun, tidak selalu sebuah paragraf itu kalimat utamanya ada di awal paragraf. Nah, menurut letak gagasan pokoknya, paragraf bisa dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama paragraf deduktif. Deduktif artinya gagasan pokoknya atau kalimat utamanya ada di awal paragraf, di kalimat pertama itu. Nah, kemudian ada paragraf induktif, ini kebalikannya. Gagasan pokoknya ada di akhir dari paragraf itu. Kemudian ada juga paragraf campuran. Nah, kalau campuran ini gagasan pokoknya ada di depan, juga ada di belakang. Nah, biasanya itu setelah di depan ada gagasan pokok, di belakang sendiri ada seperti penegasan, ditekankan kembali gagasan pokoknya tadi. Itu untuk paragraf campuran. Kita lanjutkan ya ke materi berikutnya, yaitu bunyi. Nah, kita lihat dulu peta konsepnya di sini. Ada beberapa pembahasan untuk bunyi ini. Yang pertama, bunyi itu media perambatannya ada padat, cair, gas, kemudian jenis bunyi dari frekuensinya, infrasonik, mohon maaf salah ketik ya Ustazah, infrasonik, audiosonik, dan ultrasonik. Kemudian bunyi mengalami gejala efek Doppler, resonansi, pemantulan. Apakah cuma ini? Enggak. Sebenarnya gejala bunyi ada banyak. Ada superposisi dan macam-macam, tapi nanti insya Allah di SMP mungkin. Dan besaran bunyi, frekuensi, periode, amplitudo, panjang gelombang, cepat lambat, yang nanti bisa kita hitung. Baik, langsung saja ke pembahasannya. Ya,
Allah menjadikan bunyi atau suara sebagai peringatan bagi manusia. Dan Masya Allah, agak mengerikan. Karena beberapa sumber bunyi disebutkan Al-Quran itu sebagai pertanda akan datangnya hari akhir. Tentunya saat kita sering tahu ya, kalau kiamat ditandai dengan salah satunya itu ditiupnya sangkakala. Nah, di surat Yasin ayat 49, mereka tidak menunggu melainkan suara teriakan atau bunyi saja yang membinasakan mereka ketika mereka sedang bertengkar. Kemudian juga di An-Naba ayat 18, yauma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja, yaitu pada hari ketika sangkakala ditiup, lalu kamu datang berbondong-bondong. Masya Allah ya. Nah, berikutnya kita bahas pengertian bunyi. Bunyi merupakan hasil dari getaran suatu benda yang merambat dalam bentuk gelombang. Hasil getaran suatu benda. Jadi, benda yang bergetar itu menghasilkan bunyi. Nah, sumber bunyi berasal dari benda yang bergetar itu tadi. Contohnya apa saja sumber bunyi? Nah, kalau kita lihat tadi ya, di An-Naba tadi, contoh sumber bunyi adalah sangkakala yang ditiup, ya, trompet yang ditiup, beduk atau kentongan yang dipukul, gitar yang dipetik, meja yang dipukul, pokoknya menghasilkan bunyi, maka itu sumber bunyi. Lanjut ke pembahasan berikutnya, sifat bunyi. Sifat bunyi yang pertama termasuk gelombang longitudinal. Termasuk gelombang longitudinal. Nah, gelombang longitudinal itu apa? Gelombang yang arah getarnya dan arah rambatnya itu sejajar. Lawannya gelombang longitudinal adalah gelombang transversal. Berarti gelombang yang arah getarnya dan arah rambatnya tegak lurus. Kalau contohnya longitudinal, gelombang longitudinal itu bunyi, maka contoh gelombang transversal adalah apa kira-kira? Cahaya. Kemudian, bunyi perambatannya membutuhkan medium. Perambatannya membutuhkan medium. Jadi, bunyi tidak bisa terdengar di ruang hampa yang tidak ada padat, tidak ada benda padat, benda cair, benda gas, nggak ada udara, nggak bisa kita dengarkan bunyi. Lalu bunyi dapat dipantulkan. Lanjut ke jenis-jenis bunyi. Tadi sempat disinggung di peta konsepnya ya. Jenis bunyi menurut frekuensinya. Frekuensi itu apa toh? Frekuensi adalah banyaknya getaran setiap detik. Banyaknya getaran setiap detik. Itu namanya frekuensi. Nah, menurut frekuensinya, bunyi dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah infrasonik. Infrasonik itu kurang dari 20 Hz. Hz itu satuannya frekuensi. Jadi, kurang dari 20 getaran di setiap detiknya. Itu infrasonik. Kita sebut dengan infrasonik. Nah, infrasonik ini tidak bisa kita dengar, melainkan yang diperdengarkan adalah anjing, gajah, kuda nil, jangkrik, kuda, keledai, kelawar, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, audiosonik. Audiosonik antara 20 sampai 20 ribu. Saya ulangi, antara 20 sampai 20 ribu Hz. Dan ini dapat didengar oleh manusia. Jadi kita dengar bunyi-bunyian di sekitar kita itu termasuk audiosonik. Yang ketiga adalah bunyi ultrasonik, di mana frekuensinya lebih dari 20.000 Hz. Nah, ini sudah tidak dapat kita dengar lagi, melainkan didengar oleh kelawar, paus, lumba-lumba, dan lain-lain. Lanjut ke materi berikutnya, syarat terdengarnya bunyi. Supaya bunyi itu bisa terdengar, yang pertama harus ada sumber bunyinya dulu. Yang kedua ada media perambatan, entah benda padat, entah benda cair, entah benda gas. Serta harus ada pendengarnya. Kemudian ke media perambatan bunyi. Media perambatan bunyi
tadi sudah jelaskan ya, ada padat, ada cair, ada gas. Yang mana kalau media perambatannya itu padat, maka bunyinya lebih keras, lebih terdengar jelas. Padat lebih jelas daripada cair, lebih jelas daripada udara. Contohnya, kalian pernah mencoba menempelkan telinga ke meja, kemudian coba mejanya dipukul, pasti terdengar lebih jelas. Karena meja benda padat. Kemudian tadi bunyi mengalami beberapa gejala. Gejala bunyi yang pertama efek Doppler. Efek Doppler itu apa? Ya, efek Doppler adalah peristiwa perubahan frekuensi atau panjang gelombang yang terjadi karena sumber bunyinya atau pendengarnya yang bergerak. Nah, contohnya suara sirene mobil ambulan. Ketika mobil ambulan itu mendekati kita yang mendengar, maka frekuensinya akan jadi semakin tinggi, bunyinya semakin tinggi kalau mendekat ke arah kita. Sebaliknya kalau ambulannya menjauh, maka frekuensinya akan menjadi semakin rendah, bunyinya menjadi semakin rendah. Kemudian gejala yang berikutnya resonansi, yaitu peristiwa ikut bergetarnya suatu benda karena ada benda lain yang bergetar. Nah, mungkin kalau pas 17-an ada karnaval, terus kemudian ada yang bawa sound itu ya, karena soundnya keras, kalian mungkin pernah perhatikan kalau kaca jendela kan juga bergetar. Jeduk, jeduk, der, der gitu. Jadi, itu contoh dari resonansi. Nah, resonansi sendiri ada yang menguntungkan, juga ada yang merugikan. Yang menguntungkan, contohnya, terjadi pada alat musik, sehingga bunyinya itu lebih nyaring, bisa kita dengarkan, atau seperti gitar, gamelan, dan genderang kalau dipukul, jadi bisa kita dengarkan. Tapi juga ada resonansi yang merugikan. Contohnya, tadi suara yang keras tadi, suara deru pesawat terbang, itu bisa membuat kaca menjadi pecah. Kita lanjutkan ke besaran dan satuan. Besaran dan satuan dalam gelombang bunyi. Ya, tadi sudah sempat kita bahas, ada yang pertama frekuensi. Frekuensi itu banyaknya getaran atau gelombang setiap detik. Banyaknya getaran atau gelombang setiap detik tadi sudah ya, satuannya adalah Hertz. Kayak di atas tadi. Nah, semakin tinggi frekuensi bunyi, maka semakin tinggi nada bunyi tersebut. Saya ulangi, semakin tinggi frekuensi bunyi, semakin tinggi nada bunyi tersebut. Nah, kemudian yang kedua ada periode. Periode adalah waktu yang diperlukan untuk satu gelombang atau satu getaran. Jadi butuh berapa itu untuk satu kali bergetar, itu namanya periode. Kemudian amplitudo. Nah, amplitudo ini mirip-mirip frekuensi. Biasanya akan muncul soal tentang frekuensi dan amplitudo, tentang pengaruhnya terutama ya. Amplitudo itu mempengaruhi kuat lemah bunyi. Semakin besar amplitudo, maka semakin kuat bunyi itu. Semakin kecil amplitudo juga semakin kecil bunyinya. Nah, kalau frekuensi tinggi, rendah, nada. Lanjut. Berikutnya ada panjang gelombang. Panjang gelombang adalah jarak yang ditempuh oleh satu gelombang. Satuannya apa? Meter. Ya, sebelum kita lanjutkan, kalau ada pertanyaan silahkan bisa ditanyakan di grup ya. Nah, sekarang lanjutkan ke berikutnya, keberagamannya. Tadi kan ada 4 materi kan ya. Yang pertama ada bersatu dalam keberagaman, yang kedua ada kekesan pokok, yang ketiga ada bunyi, dan yang keempat ada macam keberagamannya.
Ya, kita lanjutkan keberagaman di Indonesia. Keberagaman Indonesia mencakup apa saja? Bisa keberagaman suku bangsa, bahasa, rumah adat, tarian, pakaian tradisional, senjata tradisional, alat musik tradisional. Apakah sudah itu saja? Tidak, masih ada lagi. Contohnya apa? Makanan tradisional. Juga permainan tradisional itu macam-macam. Mungkin kalau di Jawa kita mengenal ada yang namanya jamuran, jumpritan, dan macam-macam. Nah, mungkin di Kalimantan atau di Sumatera ada permainan sejenis tapi namanya berbeda. Ya, fokus kita kali ini adalah keberagaman alat musik di Indonesia beserta cara memainkannya. Kita lihat ya. Ada beberapa. Yang pertama, suling atau seruling. Suling atau seruling, Jawa Barat. Asal daerah dari Jawa Barat. Biasanya orang Sunda ya. Nah, cara memainkannya dan cara terjadinya bunyi adalah alat tersebut dimainkan dengan cara ditiup sehingga menimbulkan getaran pada seruling dan getaran tadi menghasilkan bunyi. Dimainkan dengan cara ditiup sehingga menimbulkan getaran pada seruling dan getaran tadi menghasilkan bunyi. Itu seruling, mewakili alat musik gitu. Jadi nanti misal ada soal terus kok bukan seruling tapi terompet, ya sama berarti cara memainkannya, cara terjadinya bunyi itu sama. Kemudian tifa dan kendang, ini mewakili alat musik pukul. Tifa dulu ya. Tifa dari Maluku dan Papua. Tifa tadi seperti kendang tapi lebih ramping modelnya, lebih ringan, lebih kecil gitu. Nah, cara mainkannya atau cara terjadinya bunyi adalah alat ini dimainkan dengan cara dipukul. Bagian yang dipukul berbentuk membran. Membran itu selaput maksudnya. Ada kulitnya kan itu, yang terbuat dari kulit. Getaran dari membran akan menggetarkan udara yang ada di dalam tabung. Ya, itu untuk alat musik pukul. Nah, kemudian kendang dari Jawa Tengah, ini sama kayak tifa tadi. Apa namanya? Membrannya tadi kan terbuat dari kulit. Ketika dipukul, maka udara dalam kendang itu akan ikut bergetar. Jadi getaran dari membran atau getaran dari kulit kendang tadi membuat udara dalam tabung, dalam kendang itu bergetar, sehingga bunyinya bisa kita dengar. Kemudian angklung. Nah, kalau angklung ini mainkan dengan cara digoyangkan gitu kan. Ya. Angklung dari Jawa Barat, Sunda juga nih. Angklung dimainkan dengan cara menggoyangkan batang bambu. Nah, dapat berbunyi karena benturan tabung resonator besar dan tabung resonator kecil dengan tabung dasar. Getaran yang dihasilkan diperkuat oleh resonator sehingga bisa menghasilkan bunyi. Oh, ada iklan suara kucing. Kemudian kecapi. Kecapi ini mirip kayak gitar ya, dengan cara dipetik. Dari Jawa Barat lagi. Bentuk kecapi adalah sebuah kotak kayu yang di atasnya berjajar dawai atau senar. Jadi senarnya tadi dipetik. Nah, kemudian kotak kayu tersebut berguna sebagai resonatornya. Jadi kita memetik dawainya atau memetik senarnya, itu akan menggetarkan udara di kotak kayu itu. Kemudian gong juga sama dipukul. Dari Jawa Tengah, gong. Bentuk gong adalah bulat, lingkaran, dan mempunyai titik di tengahnya sebagai pusat resonansi dengan bentuk yang lebih menonjol. Iklan lagi. Ya, cukup dari Ustazah. Nanti silakan dikerjakan tugas-tugasnya sesuai dengan jadwalnya. Untuk yang pertama adalah aktivitas 1. Untuk hari pertama aktivitas 1, jadi setelah melihat video sambil menyimak rangkumannya, kemudian mengerjakan aktivitas 1. Ya, Ustazah mohon maaf jika ada kesalahan. Kalau benar dari Allah, kalau salah dari Ustazah. Dan yang Ustazah sampaikan pun, walaupun mungkin dari buku, bisa jadi
ada salahnya, karena hanya Allah lah yang benar. Sementara ilmu yang kita pelajari, yang ada di buku, itu hasil pemikiran dari manusia. Jadi ada kalanya benar, ada kalanya salah. Lagi sudah mohon maaf, kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.